Stellar Transformations, episode 266. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Sembilan langkah tubuh emas gelap dibagi menjadi 9 tahap berbeda. Tahap-tahap tersebut masing-masing berwarna merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru, ungu, putih perak, dan emas gelap. Setelah seseorang mengeksekusi teknik bela diri ini, seluruh tulang tubuhnya akan mengalami perubahan yang menakjubkan. Mengikuti setiap perubahan, cahaya yang dipancarkan tulang-tulang di dalam tubuh juga akan berubah sesuai dengan perubahan tersebut. Begitu seluruh tulang tubuh memancarkan cahaya keemasan gelap, itu menandakan bahwa seseorang telah berhasil menguasai teknik tersebut. 9 langkah tubuh emas gelap ini terutama melatih tulang tubuh dan otot sebagai pelengkap. Qin Yu awalnya memiliki tubuh yang sangat kuat, jadi ketika dia mulai menggunakan teknik bela diri ini, dia langsung mencapai tahap ketiga. Tulang-tulang di tubuhnya mulai memancarkan warna kuning keemasan. Satu-satunya alasan mengapa seluruh tubuh Qin Yu bersinar adalah karena dia tiba-tiba mencapai tahap ketiga. Dalam keadaan normal, cahaya yang dipancarkan tulang hanya akan terlihat samar-samar di permukaan tulang. Cahaya itu mustahil terlihat dari tubuh seseorang kecuali jika penggunanya memutuskan untuk menunjukkannya secara sengaja. Qin Yu duduk di tepi danau dan terus memancing dengan tenang. Di dalam tubuhnya, pada setiap tulangnya muncul tanda dan pola segel jimat. Bukan hanya tulang, karena ketika Qin Yu berlatih teknik ini, tanda dan pola segel yang padat bahkan muncul di kulitnya. Jadi begitulah, 27.000 tanda dan pola segel jimat. Sulit dibayangkan berapa banyak percobaan yang telah dilakukan para tetua klan dinosaurus untuk menemukan kombinasi yang optimal. Qin Yu tersenyum. Jika seseorang menggunakan kesadaran abadi untuk memeriksa, ia dapat melihat bahwa pada tulang dan kulit Qin Yu, di tempat tanda dan pola itu muncul, terdapat ular listrik. Ular listrik ini terus-menerus meresap ke setiap bagian tubuh Qin Yu. Seluruh tulang dan otot tubuhnya mengalami transformasi. Selain ular-ular listrik ini, cahaya hijau juga terus-menerus meresap ke setiap bagian tubuh Qin Yu. Tulang dan otot tidak mampu menyerap energi langit dan bumi secara langsung untuk berkembang dan bertransformasi. Namun, ular listrik yang dihasilkan oleh transformasi yang dibawa oleh tanda dan segel mampu berasimilasi ke dalam tulang dan otot. Hal ini memungkinkan bagian dalam tulang dan otot untuk terus-menerus hancur dan terlahir kembali. Dengan 3.000 tanda dan pola segel jimat sebagai satu kelompok, mereka mampu menutupi seluruh tubuh. Di tubuh Qin Yu terdapat 9 kelompok tanda dan pola segel jimat. Kelompok-kelompok ini bertumpuk satu sama lain. Hanya saja, ketika seseorang berlatih di berbagai tahapan teknik bela diri, penggunaan tanda dan pola segel jimat ini berbeda. Setelah mengamati tubuhnya dengan saksama untuk waktu yang lama, Qin Yu akhirnya mengerti. Bahkan jika aku tidak berlatih, energi elemen kehidupanku tetap akan memungkinkan tubuhku menjadi lebih gagah berani. Qin Yu sangat jelas dalam perbedaan yang ia maksud. Pada saat ini, ular-ular listrik kecil yang tak terhitung jumlahnya sedang mengubah tubuhnya. Namun, seperti transformasi tersebut, banyak sinar hijau juga menyatu ke dalam tubuhnya. Sinar hijau itu tepatnya adalah energi elemen kehidupan. Tanpa Qin Yu sadari, tubuhnya perlahan-lahan menebal tanpa henti. Haha, Qin Yu tiba-tiba tertawa. Ketika para anggota klan dinosaurus berlatih, mereka khawatir akan menyerap terlalu banyak ular listrik sehingga tulang mereka tidak mampu menahannya dan akhirnya patah. Karena itu, mereka harus mengikuti urutan yang telah ditentukan dan berlatih perlahan. Namun, aku memiliki energi kehidupan elemen dan tidak perlu mempertimbangkan hal itu. Dengan tekad yang kuat, 27.000 tanda dan pola segel jimat mulai memancarkan cahaya redup. Jumlah ular listrik tiba-tiba meningkat. Suara gemercik terdengar dari tubuh Qin Yu. Otot-otot di tubuhnya juga mulai bergetar. Waktu terus berjalan. Dalam sekejap mata, 300 tahun telah berlalu. Saat ini, Qin Yu sedang bermain Weiqi dengan Wulan. Aturan Weiqi bahkan diajarkan oleh Qin Yu kepada Wulan. Lagi pula, Wulan belum pernah memainkan permainan ini sebelumnya. Meskipun Qin Yu tidak mahir dalam permainan ini, tetap mudah baginya untuk mengalahkan Wulan yang masih pemula.
Dalam 300 tahun terakhir, Wulan jarang menang melawan Qin Yu dalam permainan ini. TL, Weiqi, atau lebih dikenal di dunia barat dengan nama Jepang, Go. Kakak, kakak, sebuah suara tak sabar terdengar dari kejauhan. Kakakmu yang ketiga memanggilmu, sebaiknya kau pergi. Sedangkan untuk pertandingan ini, kita akhiri saja di sini. Wulan hendak mengutak-atik bidak catur. Hei, berhenti. Dengan tekad bulat, Qin Yu menciptakan energi tak terlihat dan melindungi papan permainan. Segera setelah itu, Qin Yu tersenyum dan berkata, "Kakak Wulan, kau hampir kalah di ronde ini dan kau malah ingin merusak permainan saat ini, itu tidak bisa dilakukan. Dasar bocah nakal." Wulan tersenyum tak berdaya. "Kakak." Hei Yu tiba di samping Qin Yu. Ekspresinya sangat emosional. "Kakak, linger, linger." Hei Yu yang emosional tidak mampu menyelesaikan kalimatnya. "Bagaimana dengan linger?" Qin Yu menatap Hei Yu dengan ekspresi bingung. Hei Yu menelan ludah lalu berkata, "Linger hamil." "Hamil?" Qin Yu dan Wulan sama-sama membuka mata lebar-lebar karena terkejut. "Burung rambut campuran, apa yang kau katakan?" Sesosok muncul terbang secepat kilat. Hou Fei telah tiba, dia juga menatap Hei Yu dengan mata terbelalak kaget. Hei Yu berkata dengan lantang dan penuh emosi, "Benar, Linger hamil. Aku akan segera menjadi ayah. Haha, aku akan segera menjadi ayah." Pada saat itu, Qin Yu, Hou Fei, dan Wulan semuanya tak kuasa menahan senyum riang mereka. Sejak Bai Ling hamil, semua orang di alam Jianglan menjadi heboh. Lagi pula, kultivasi adalah perjalanan yang sangat panjang tanpa banyak hal yang terjadi. Sekarang setelah mereka mengetahui bahwa Bai Ling hamil, tentu saja semua orang menjadi gembira. Tidak hanya Qin Yu dan kedua saudaranya, Yeku, Wulan, Xizan, keempat kaisar iblis agung, dan bahkan Ao Wuxu yang dingin pun datang. "Kalian semua harus tetap di luar, jangan masuk." Satu-satunya perempuan di antara keempat kaisar iblis agung, Kaisar Iblis Dong Sue telah menutup gerbang utama di depan sekelompok orang. Adapun dirinya sendiri, ia memasuki halaman istana. Di luar gerbang utama, "Xiao Hei, jangan khawatir, Bai Ling adalah Raja Iblis tingkat 9, melahirkan anak bukanlah masalah besar baginya. Paling-paling, vitalitasnya mungkin akan terluka, hanya itu." Qin Yu menghibur. Qin Yu telah mendengar tentang proses melahirkan anak dari orang-orang di alam iblis. Semakin kuat binatang suci, semakin sulit untuk melahirkan anak. Namun, kematian saat melahirkan adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. "Aku tahu." Hei Yu mengangguk. Aku penasaran seperti apa wujud asli anak kita nanti. Siapa peduli peringkat anak itu nanti, setidaknya dia tetaplah binatang suci, gumam Hou Fei dari samping. "Burung rambut campuran, kau adalah binatang suci tingkat tinggi atau super. Bai Ling juga binatang suci tingkat rendah. 8 atau 9 dari 10 kemungkinan anakmu juga akan menjadi binatang suci. Kita hanya tidak tahu peringkat anakmu nanti." Ao Wuxu, yang selama ini bersikap dingin dan diam, juga menyela. "Kemungkinan besar itu elang atau burung lar. Itu belum tentu benar," kata Wulan sambil tersenyum. "Bisa juga itu adalah binatang suci variasi. Tentu saja, kemungkinannya sangat rendah. Namun, ayah anak ini adalah binatang suci variasi, jadi saya yakin itu juga bukan anak biasa." Binatang suci variasi memang langka, lalu seperti apa anak dari binatang suci variasi? Tidak ada yang yakin tentang itu. Lagi pula, jumlah kasus kejadian seperti itu sangat sedikit. Sekelompok pria yang bosan ini mulai menebak-nebak di luar halaman rumah besar itu. Hanya Hei Yu yang khawatir dan sesekali mengintip ke halaman. "Sudah lahir." Sebuah suara terkejut yang menyenangkan terdengar dari dalam rumah besar di halaman. Tak lama kemudian, Bai Ling dan Dong Sue yang berwajah agak pucat keluar. Saat itu, Bai Ling sedang menggendong seekor anak ayam kecil. Seketika, semua orang mengerumuninya untuk melihat seperti apa sebenarnya wujud anak ayam itu. "Sepertinya ini burung Skylark, tapi kenapa warnanya hitam?" tanya Hou Fei dengan heran. Ada banyak kategori berbeda dalam klan Skylark. Ada yang berbulu kuning, berbulu putih, dan bahkan berbulu warna-warni. Namun, tidak ada yang berbulu hitam. Padahal, anak ayam kecil ini berbulu hitam. "Senang rasanya menjadi orang kulit hitam, sama sepertiku." Hei Yu dipenuhi kegembiraan.
Dia berjalan menghampiri Bailing. Linger, terima kasih atas bantuanmu. Bailing tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kemudian dia menundukkan kepalanya untuk melihat anak ayam hitam yang lucu itu. Dari penampilannya, persis seperti saat Xiao Hei masih kecil, kata Qin Yu sambil tersenyum. Ia teringat masa kecilnya saat pertama kali bertemu Xiao Hei. Xiao Hei benar-benar mirip dengan anak ayam hitam ini. Hanya saja yang satu adalah anak elang sedangkan yang lainnya adalah anak burung lark. Kakak, mendengar Qin Yu mengatakannya seperti itu, Hei Yu merasa sedikit malu. Qin Yu tersenyum. Baiklah, aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Xiao Hei, apakah kau sudah selesai memikirkan nama untuk anak ini? Ya, kalau laki-laki namanya Hei Tong. Kalau perempuan, tetap Hei Tong, kata Hei Yu terus terang. Semua orang terkejut. Bailing menatap Hei Yu dengan ekspresi bingung. Kakak Yu, kenapa namanya sama? Oh, bunyinya sama tapi hurufnya berbeda. Sambil berkata begitu, Hei Yu menuliskan huruf-huruf itu untuk diperlihatkan kepada semua orang. Baru kemudian semua orang menyadari bahwa huruf-huruf itu berbeda. TL, Hei Tong, laki-laki, Tong anak, Hei Tong, perempuan, Tong merah. Hei, Bailing kecil, apakah itu laki-laki atau perempuan? Tanya Hao Fei buru-buru. Bailing tersenyum cerah, ini perempuan. Setelah Hei Tong kecil lahir, dia menjadi anak yang bahagia, putri kesayangan, semua orang di alam Jianglan. Setelah Hei Tong kecil melewati kesengsaraan surgawi keempat dari 9, Qin Yu dan kawan-kawan menemukan bahwa Hei Tong tidak memiliki ingatan warisan. Jelas, Hei Tong kecil bukanlah binatang suci tingkat tinggi atau binatang suci super. Sebenarnya, sejak mereka melihat wujud asli Hei Tong kecil adalah seekor burung lark, semua orang sudah sedikit menyadari hal itu. Itu karena klan burung lark adalah klan yang lemah dari klan burung. Binatang suci terkuat mereka hanya binatang suci tingkat menengah. Meskipun Hei Tong kecil agak istimewa, tetapi karena wujud aslinya adalah seekor burung lark, sudah ditakdirkan bahwa dia tidak akan terlalu kuat. Energi roh elemen di alam Jianglan sangat melimpah. Setelah kurang lebih 100 tahun, Hei Tong kecil melewati kesengsaraan surgawi ke-9 dari 9. Berkat hadiah dari paman tertuanya, Qin Yu, berupa artefak abadi pertahanan berkualitas tinggi dan artefak abadi serangan berkualitas tinggi, melewati kesengsaraan surgawi 9 dari 9 menjadi mudah baginya. Setelah itu, Hei Tong kecil mendapatkan wujud manusianya dan berubah menjadi seorang gadis kecil yang menggemaskan. Apa? Kau sudah mencapai tahap kelima dari 9 langkah tubuh emas gelap. Baru 500 tahun berlalu. Yeku menatap Qin Yu dengan ekspresi takjub. Melatih tubuh membutuhkan kehati-hatian yang tinggi. Jika tidak, jika tulang patah, maka akan membutuhkan energi yang sangat besar untuk memperbaikinya. Semakin keras tulangnya, semakin sulit pula untuk memperbaikinya setelah patah. Karena itu, para anggota klan dinosaurus sangat berhati-hati saat berlatih, mereka lebih memilih berlatih perlahan daripada membiarkan tulang mereka patah. Lagi pula, ketika mereka mencapai level sekitar Kaisar Iblis tingkat 7, tulang mereka setara dengan artefak ilahi. Hanya dengan memikirkan betapa sulitnya memperbaiki artefak ilahi yang rusak, seseorang akan tahu betapa sulitnya memperbaiki tulang yang patah. Apakah itu cepat? Tanya Qin Yu. Namun, diam-diam dalam hatinya ia berpikir, padahal kukira sudah lambat baru mencapai tahap kelima setelah lebih dari 500 tahun. Tidak cepat, aku belum pernah melihat siapapun yang berlatih 9 langkah tubuh emas gelap lebih cepat darimu. Aku tetap berada di tahap ke-7 selama bertahun-tahun dan tidak pernah berhasil mencapai terobosan selama itu. Kau harus tahu, tingkat alam jiwaku sudah mencapai tingkat 8 Kaisar Iblis. Justru karena seseorang harus berhati-hati saat melatih tubuh. Paman tertua, ayo main denganku. Seorang gadis kecil yang imut mengenakan pakaian hitam berlari mendekat. Ayah dan paman kedua selalu bersama-sama berkelahi untuk berlatih dan menolak bermain denganku. Baiklah, aku akan bermain denganmu. Qin Yu tersenyum tak berdaya. Dalam sekejap mata, Qin Yu dan saudara-saudaranya telah berlatih selama 1000 tahun di alam Jianglan. Qin Yu, Hao Fei, Hei Yu dan Bailing saat ini sedang duduk mengelilingi meja. Sungguh cepat, 1000 tahun telah berlalu, seru Hao Fei. Kemudian ia menatap Hei Yu. Burung rambut campuran, kecepatan kultivasimu sungguh cepat.
Kau telah mencapai level 5 Kaisar Iblis dari level 1 Kaisar Iblis dalam 1000 tahun. Aku yakin sekarang bahwa kau pasti adalah binatang suci super variasi. Fei Fei, mengapa kau begitu yakin tentang itu? Tanya Qin Yu ragu. Hou Fei menjawab dengan pasrah. Kakak, aku sudah menjadi Kaisar Iblis tingkat 6. Namun, meskipun aku Kaisar Iblis tingkat 6, aku hanya bisa bermain imbang dengan orang ini jika aku menggunakan serangan 18 tongkat yang mengguncang langit. Aku hanya bisa menang melawannya dengan menggunakan serangan 9 tongkat yang mengguncang langit yang belum sepenuhnya kukuasai. Benarkah? Qin Yu terkejut. Hou Fei adalah binatang suci super, bahkan jika dia hanya menggunakan serangan 18 tongkat yang mengguncang surga, itu tetap sangat gagah berani dan cukup untuk mengalahkan Kaisar Iblis tingkat 7. Kenapa aku harus berbohong tentang itu? Hou Fei menghela napas. Hei Yu dan Bai Ling saling melirik dan diam-diam tertawa. Hou Fei berkata kepada Qin Yu, kakak, kau tidak tahu tentang ini, tetapi binatang suci super dari klan Peng sangat cepat. Namun, pertahanan mereka tidak terlalu hebat. Qin Yu mengangguk. Dia juga tahu tentang itu. Hou Fei kemudian menunjuk Hei Yu dengan marah. Namun Hei Yu yang tidak normal ini, kecepatan dan teknik bela dirinya jauh lebih cepat dariku. Selain itu, armor bulu hitam yang terbuat dari bulunya, pertahanannya sekarang sangat kuat sehingga sudah mendekati level armor ilahi. Serangan biasaku sama sekali tidak mampu menembus pertahanannya. Lebih jauh lagi, armor bulu hitamnya terdiri dari lapisan demi lapisan bulu. Melalui lapisan-lapisan itu, mereka meredam kekuatan serangan. Pertahanannya benar-benar tidak normal. Dengan heran, Qin Yu menatap Hei Yu. Dia tahu bahwa teknik bela diri Hei Yu sangat cepat. Dulu, ketika mereka masih di alam fana, Hei Yu mengetahui semua teknik bela diri yang diketahui Zhong Jue. Terlebih lagi, bulu Hei Yu sangat keras sejak muda. Siapa sangka bulu-bulunya sekarang hampir sekeras armor ilahi. Pertahanan yang luar biasa, kecepatan yang menakutkan. Terlebih lagi, dia memiliki tombak penembus awan yang diberikan oleh Paman Lan. Dengan bertahun-tahun bertarung bersamaku, mencapai pemahaman melalui pertempuran, kekuatan serangannya adalah sesuatu yang tidak perlu kusebutkan. Sederhananya, dia sempurna. Dia jelas merupakan binatang suci super variasi. Dia bahkan lebih menakutkan daripada binatang suci super biasa. Dia sama sekali tidak memiliki kelemahan. Dalam kata-kata Hou Fei yang dipenuhi kesedihan dan kemarahan, terkandung juga rasa iri. Qin Yu dipenuhi dengan kebahagiaan. Semakin kuat Xiao Hei, semakin bahagia Qin Yu. Kakak, bagaimana latihanmu? Tingkat alam jiwamu telah meningkat ke level yang bahkan tak bisa kulihat lagi. Hou Fei dan Hei Yu menatap Qin Yu. Bai Ling juga menatap Qin Yu. Qin Yu tersenyum tipis dan berkata, tingkat alam jiwaku sudah mencapai lapisan ketiga jiwa surgawi. Wajar jika kalian semua tidak dapat melihat menembusku. Adapun tubuh emas gelap 9 langkah, aku telah mencapai tahap ke-6 lebih dari 200 tahun yang lalu. Dan sekarang, aku tidak jauh dari tahap ke-7. Qin Yu sangat percaya diri. Meskipun dia baru berada di tahap ke-6, dia sudah sebanding dengan Kaisar Iblis Yeku tingkat 7. Itu karena dia memiliki energi elemen kehidupan. Bahkan jika tulangnya patah, dia masih mampu memulihkannya dengan cepat. Selain itu, karena tulang-tulang di tubuhnya mendekati kekerasan artefak ilahi, tulang-tulang itu juga tidak mudah patah. Kakak, monyet, apakah itu berarti kita bisa keluar sekarang? Tanya Hei Yu tiba-tiba.